Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Banyak tersebar di masyarakat kita syubhat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi Al-Quran. Al-Quran membatasi untuk menikah hanya sampai 4. Sedangkan Rasulullah SAW menikahi lebih daripada itu. Sebagian ulama mengatakan 9, sebagian lain mengatakan 11, dan sebagian yang lainnya mengatakan 13. Lalu bagaimana menjawabnya? Maulana Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, mantan Mufti Mesir, mengatakan itu merupakan khususiyat, kekhususan bagi Rasulullah SAW, sebagaimana tidak semua perbuatan Nabi wajib untuk dilakukan. Karena umat ini tidak semuanya sanggup melakukan perbuatan itu. Sebagaimana Nabi memiliki kebiasaan puasa wisal, puasa yang menyambung tanpa berbuka sampai malam hari, bahkan sampai 2 hari, 3 hari. Jumhur ulama mengharamkan puasa wisal. Sedangkan adapun yang membolehkan hanya sampai sahur saja, menyesuaikan teks hadisnya. La tuwasilu, kata Nabi, janganlah kalian puasa wisal, janganlah kalian menyambung puasa kalian. Fa ayyukum idza arada an yuwasilu, dan kalau seandainya ada yang mau untuk melanjutkan puasanya, puasa wisal, falyuwasil hatta as-sahar, hendaknya dia berpuasa sampai sahur saja. Ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. 3 yang bagiku wajib, kata Nabi, khusus bagi Nabi, dan bagi kalian hanya sunnah. Yang pertama al-witru, salat malam, salat witir. Yang kedua an-nahru, yaitu berkurban. Yang ketiga wassalatud duha, yaitu salat duha. Al-witru, salat malam. Salat malam itu sangat berat. Sebagaimana yang kita ketahui, semua yang ala wazni tafa'ala menunjukkan litakalluf, sesuatu yang bebannya sangat berat untuk dilakukan. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maqamam mahmuda, kedudukan yang sangat mulia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada malam hari hendaknya kalian bertahajud karena Allah akan memberikan kalian kedudukan yang sangat mulia. Nah, itu hanya khusus bagi Nabi. Kalau seandainya salat malam itu wajib, maka kita tidak akan sanggup melakukannya karena itu hanya khusus bagi Nabi. Bahkan dalam riwayat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Kita tidak sanggup untuk melakukan itu karena itu khusus bagi Nabi atau wajib bagi Nabi. Kita adalah sunnah. Yang kedua an-nahru, berkurban. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kurban selama hidupnya. Nah, inilah yang merupakan dalil bagi mazhab Hanafi yang mengatakan kurban hukumnya wajib karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah meninggalkan itu maksudnya. Dalil yang lain yang mengatakan wajib, man wajada sa'atan walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kalau seandainya kalian punya kelapangan rezeki lalu kalian tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Nabi. Yang ketiga adalah salat duha, dan salat duha wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini merupakan perbuatan-perbuatan yang khusus wajib bagi Nabi dan tidak bagi umatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua apa yang ada di agama ini bisa diterima oleh akal.
bukan berarti ajarannya tidak masuk akal, tapi kapasitas akal manusia yang terbatas. Maka yang tidak bisa diterima oleh akal hanya bisa diterima oleh iman. Hanya bisa diterima oleh iman. Para ulama menyebutkan anal insan faqada minhu as-sifat al-insaniyah bifaqdir ruh. Seseorang akan kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya dengan hilangnya roh dari jasadnya. Hilang rasa cemburu, hilang rasa marah, hilang rasa emosi dan sebagainya ketika seseorang telah meninggal dunia. Maka kita menjalankan agama ini berdasarkan syariat, bukan berdasarkan perasaan. Nah, itu yang perlu kita pahami mengenai ini. Dan perlu diketahui juga bahwa istri-istri Rasulullah itu adalah ibu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, yaitu ibu dari umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu diketahui, ayat ini ayat yang membatasi menikah hanya sampai 4 saja, itu turun setelah Nabi sempurna menikahi istri-istrinya. Maka setelah itu sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 52 yang melarang untuk menikahi wanita-wanita lain meskipun mereka sangat baik, meskipun engkau sangat takjub kepada kebaikan-kebaikan mereka. Maka perlu diketahui tentang syubhat ini. Perlu untuk kita memahami tentang mengapa Rasulullah SAW menikahi lebih dari 4 orang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.